Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, hari Selasa malam hari ini tanggal 26 November 2024. Waktu berjalan terus Bapak ya, makin mendekati 30 November, makin mendekati hari akhir di bulan November, makin mendekati bulan Desember, makin mendekati kita hari Natal, makin mendekati tahun baru 1 Januari 2025. Berarti makin mendekati kedatangan Tuhan. Oh, ini yang kita nanti-nantikan. Saya menanti kedatangan Tuhan Yesus. Saya rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus, Bapa yang sangat kita cintai. Bapa, Engkau Bapakku yang luar biasa, sempurna Bapa itu. Oh, kita nanti kalau bersama dengan Yesus luar biasa, penuh damai sejahtera, sukacita. Tidak ada kematian, tidak ada sakit penyakit, tidak rasa khawatir sedikit pun, tidak ada. Tapi yang ada damai sejahtera, sukacita. Ada kebenaran, ada damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus bersama Yesus selama-lamanya. Mari kita membaca firman Tuhan. 2 Korintus pasal 8, puji Tuhan. Kita sudah selesai 2 Korintus pasal 7. Malam hari kita membaca 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15. Supaya kita kaya di dalam kasih dan iman. Supaya buktikan bahwa kita anak terang Yesus yang selalu punya karakter Kristus. Untuk itu saya, Pastor Yakub Rahman, akan menyanyikan pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita hidup hanya oleh anugerah Tuhan. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan tidak cinta kita, habis kita sudah hancur dan binasa. Tapi saya bersama Bapak Ibu bisa setia sampai detik ini, dipelihara sama Tuhan. Ini karena anugerah Tuhan. Biar kita tidak boleh main-main, tapi makin hari kita mencinta Tuhan, lebih sungguh-sungguh ikut Yesus. Kemurahan-Mu, amin, haleluya, lebih dari hidup, amin, haleluya. Kemurahan-Mu, amin, haleluya, lebih dari hidup, amin, haleluya. Bahwa lidahku, amin, haleluya, memuji Engkau, amin, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu, kita hidup hanya oleh kemurahan-Mu, amin, haleluya. Dalam surat Roma pasal 11 ayat 22, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu akan dipotong juga. Oh, mari kita hidup di dalam kemurahan Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus, amin, haleluya. Cintakan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus, amin, haleluya. Aku selalu memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga selamanya. Amin. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Padamu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya dalam
tangan-Mu lah, kekuatan dan kejayaan dalam tangan-Mu lah, kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku. Kami haus akan firman-Mu. Ampunilah Bapa semua dosaku, semua salahku Bapa, ampun. Roh Kudus tuntun hidupku agar aku berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini adalah malam yang diberkati Tuhan. Biar hari-hari aku melangkah bersama Yesus. Dan ampuni Bapa segala dosa, kesalahan, kelemahanku. Ampun ya Bapa. Roh Kudus tuntun kami, biar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur Allah. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Selasa malam 26 November. Mari kita mau perhatikan kemurahan Allah dan kekerasannya Tuhan. Tuhan maha baik. Tapi kalau Tuhan dipermainkan, ada ambang batas, Tuhan juga bisa marah. Seperti kita harus baik, sabar. Tapi bukan berarti harus dipermainkan. Ada ambang batas, ada batas. Kasih Tuhan tak terbatas, tapi tidak boleh dipermainkan. Ya, Allah punya otoritas dan Allah punya kedaulatan. Mari kita mau takut akan Tuhan. Yang penting kita dalam hidup ini, mari kita hidup berkenan sama Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Tuhan sudah pelihara kita dari hari ke hari. Kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji, Tuhan akan berikan keselamatan di kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan rutin. Kita baca firman Allah 2 Korintus pasal 8, saudara ya. Puji Tuhan. Terus kita selesaikan dari kita memasuki 2 Korintus pasal 1 sudah selesai, 2 Korintus pasal 2 sudah selesai, terus berurutan. Sekarang puji Tuhan 2 Korintus pasal 8. Haleluya. Demikian firman Tuhan, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Oh, puji Tuhan saudara ya. Jadi pelayanan Rasul Paulus saat ini untuk jemaat yang di Makedonia ya. Jadi semua kan anugerah Tuhan. Mari ini juga disampaikan kepada saudara semua yang cinta Tuhan Yesus. Mari kita mau saling hidup di dalam kasih Tuhan ya. Biarpun kita menghadapi segala macam berbagai penderitaan, tapi sukacita tetap di dalam Tuhan. Dan kita hidup di dalam kasih, kaya di dalam kemurahan. Ya, ini penting. Seperti Tuhan Yesus murah hati, kita harus punya karakter Kristus, murah hati, punya cinta kasih. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Wah, dahsyat saudara. Kita tidak boleh kalah saudara. Kalau cuma di Makedonia, di Korintus, semua mereka betul-betul di dalam kasih Tuhan. Zaman yang lalu aja begitu baik mereka itu, punya cinta kasih satu sama lain ya. Mereka saling peduli satu sama lain. Demikian kita belajar untuk itu juga sama ya. Gereja mula-mula itu begitu saudara ya. Kita baca Kisah pasal 2 juga sama saudara ya. Ayat 44 Kisah pasal 2. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Coba ini mereka bersatu di dalam kebersamaan, saling penuh cinta kasih ya. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memanjakan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati. Coba nih saudara. Sehingga kalau hidup kita berdampak, kita mulai menjadi pelaku firman, maka jiwa-jiwa kita bisa menangkan. 47 nih, Kisah 2.
sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Coba, banyak jiwa diselamatkan karena apa? Saling peduli satu sama lain, saudara. Mereka berkata kepunyaan mereka masing-masing. Bahkan mereka melampaui kemampuan mereka. Mereka berani berbuat, saudara. Ayat keempat, ya, 2 Korintus 8 ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta, mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian di dalam pelayanan kepada orang kudus. Coba ambil bagian di dalam pelayanan. Mari Bapak Ibu, ya, saling kita care, peduli, ambil bagian pelayanan di dalam kejamatan, di gereja kita masing-masing. Satu sama lain saling peduli, saling care, hiduplah di dalam kasih, ya. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab kami mendesak kepada Titus supaya mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Titus, timnya Rasul Paulus, Timotius, semua saling hidup di dalam kasih, saling peduli. Sungguh saya pribadi, kalau sudah pelayanan kepada jemaat-jemaat, saya saling peduli mendoakan jemaat besuk, saudara, ya, supaya mereka semua betul-betul hidup di dalam kasih, ya, hidup di dalam saling peduli, saling mendoakan, ya, betul-betul sambil menanti kedatangan Tuhan, ya. Jadi betul-betul kita mau hidup di dalam kasih Tuhan. Seperti kami mendesak Titus ayat 6 ke-7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu di dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya di dalam pelayanan kasih. Mari kita kaya dalam iman, kaya di dalam kasih seperti Tuhan Yesus, ya. Aku mengatakan ini bukannya sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Amin. Oleh karena kematian Kristus, oleh karena pengorbanan Tuhan membuktikan cinta kasih Tuhan, mari kita mau kaya di dalam kasih, ya. Karena Tuhan sudah mengajar kita hidup di dalam kasih, mari kita lakukan, kita kaya di dalam kasih, sehingga betul kita sangat diberkati oleh Tuhan, ya. Karena Tuhan yang punya segala-galanya. Tidak usah takut, serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Yang penting mari kita mau berbuat sesuai dengan apa perintah Tuhan. Malam hari ini bicara tentang kaya di dalam kasih dan iman, sambil kita memberikan saling peduli satu sama lain, saudara, ya. Memberikan banyak doa, ya, saling care satu sama lain, ya, sehingga kita betul diberkati sama Tuhan. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan juga. Maka sekarang selesaikan juga pelaksanaan itu. Hendaklah pelaksanaan yang sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukan itu dengan apa yang ada padamu. Rela, ikhlas, kita berbuat baik itu dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh memandang kepada Tuhan Yesus. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak padamu. Jadi kita rela apa yang Tuhan sudah berkati kita. Mari kita dengan rela penuh dengan sukacita belajar untuk memberi kepada jemaat-jemaat yang tidak mampu, kepada hamba Tuhan yang tidak mampu. Pokoknya kita belajar memberi. Seperti dalam Kisah 20 ayat 35, itu perintah Yesus. Lebih baik berbahagia kita memberi daripada menerima. Seperti Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya, memberikan segala-galanya untuk menebus dosa kita. Bayangkan kalau Tuhan tidak memberikan nyawa ganti kita, kita tetap di bawah kutuk dosa, mati kita, ya. Tapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan sudah memberikan terbaik. Maka itu suatu pembelajar buat kita, supaya kita jangan sama memiliki sifat seperti Tuhan Yesus. Belajar untuk berbuat baik. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Amin. Keseimbangan, saling memberi, saudara, saling peduli. Ayat 12 yang terakhir, seperti tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Semakin banyak memberi, itu akan semakin dikasih kelimpahan. Nggak ada ceritanya memberi itu saudara makin miskin. Tapi semakin banyak memberi, semakin kita kaya, diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada malam hari, mari kita mau kaya di dalam kasih,
dalam iman kita. Pandang kepada Tuhan Yesus. Selagi kita hidup, mari kita investasi perkara yang kekal. Apa yang kita kerjakan buat Tuhan, itu tertulis di dalam kitab kehidupan. Karena semua anugerah Tuhan yang luar biasa dan berkat Tuhan melimpah buat kita semua. Amin. Kemurahan-Mu, amin, haleluya, lebih dari hidup, amin, haleluya. Kemurahan-Mu, kemurahan Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus bersama kita. Selamat malam. Terus berjaga dan berdoa. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini menjadi rema. Mari kita menjadi pelaku firman, kaya di dalam kasih dan iman. Buktikan bahwa kita anak Tuhan yang mencintai Tuhan dan taat di dalam firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan.